dalam mempersiapkan pertempuran, kata Eisenhower tadi, saya selalu menemukan bahwa rencana itu tidak berguna. Rencananya nggak ada gunanya. Tetapi perencanaan, oh itu sangat diperlukan. Ini kan keren ya Mas Daryl ya. Tapi jangan sampai lewat ya pembahasan kali ini Pak Eloy ya, karena ini berhubungan dengan peran strategic leader di tengah VUCA dan krisis multidimensi. Yes. Nah, strategi memiliki teori. Dua yang paling penting. Yang pertama adalah dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara? Semoga di hari ini Rabu 7 Desember 2022 Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, dan diberikan kemudahan ya untuk menghabiskan hari ini sampai dengan malam hari nanti dengan banyak sekali keberkahan. Sebelumnya, saya secara pribadi memohon maaf kepada seluruh Smart Listeners yang sempat ngerasa, wah ini series dari LHCT kok terhianati katanya. Minggu lalu kita memang tidak membahas masalah series LHCT ini karena memang ada satu momentum di mana videonya sudah bisa Anda saksikan di kanal YouTube Smart FM. Nah, Student of Marriage ya, itu bahasan kita pada pekan lalu. Jadi Anda bisa menyaksikan dan belajar banyak tentang bagaimanakah sosok seorang Pak Eloy Zaluhu dan juga pasangannya itu membina hubungan rumah tangga sampai menyentuh sisi parenting dengan menggunakan program Better. Nah, hari ini kita mulai lagi bahasan yang berhubungan dengan series yang ke-12 dari Leadership, Habit, and Culture Transformation bersama dengan founder and master teacher of TML, Rev Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl dan good morning, good morning, good morning. Semangat pagi. Terima kasih semangatnya. Gimana, sehat Pak Eloy? Alhamdulillah tetap sehat dan siap menginspirasi Indonesia, Mas Daryl. Oke, baiklah. Pak Eloy, ada banyak hal yang pernah kita bahas tapi tertunda kemarin. Nah, boleh nggak untuk membuat waktu ini lebih maksimal dan juga penuh dengan pembahasan yang bermakna, kita review dulu ya Pak Eloy sebelum kita masuk ke sesi yang ke-12 kali ini yang membahas tentang strategic leadership. Silakan Pak Eloy. Ih, keren banget Mas Daryl. Kita tuh sudah sampai di part yang ke-12. Ya. Dan by the way, ini hanya bagian keempat dari buku yang sedang saya siapkan. Yang judulnya adalah ya LHCT, itu Leadership Habits and Culture Transformation. Tapi di bagian pertama buku tersebut, saya berbicara tentang menumbuhkan kebiasaan. Karena saya meyakini kebiasaan seseorang menentukan kualitas kepemimpinannya. Jadi di bagian pertama itu saya berbicara tentang habits, kebiasaan. Lalu di bagian yang kedua barulah saya berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaan siapa? Ya, leaders, kepemimpinan, para pemimpin. Jadi saya memilih ada 7 teori dan praktik kepemimpinan terbaik yang saya tahu yang hadir di dunia. Saya bikin summary-nya dan kemudian saya tutup bagian itu dengan theocentric and transformational leadership. Nah, di bagian yang ketiga saya berbicara mengenai empowerment. Bagaimana mengembangkan potensi terbaik dari anggota tim. Dan yang terakhir, mewariskan budaya organisasi berkinerja tinggi, yang mana kita bahas sampai di part yang ke-12. Jadi bisa dibayangkan begitu lengkapnya buku yang sedang kita siapkan. Insya Allah nanti mudah-mudahan di bulan Januari 2023 akan kita sungguhkan
untuk Indonesia yang 10 kali lebih baik. Tapi jangan sampai lewat ya pembahasan kali ini Pak Eloy ya, karena ini berhubungan dengan peran strategic leader di tengah VUCA dan krisis multidimensi. Nah, Yes. VUCA ini yang kadang-kadang membuat kita tuh bingung tuh harus seperti apa. Ya terlalu agile juga nggak bagus, terlalu ambigu juga nggak bagus banget. Ya, masih banyak deh hal yang kita bahas. Oke, Pak Eloy, di 2 menit sebelum kita break, mungkin kalau boleh dijabarkan singkat saja biar kita punya sedikit panduan untuk Ya. masuk sesi kedua Pak Eloy. Latar belakang ngebahas topik ini tuh apa Pak Eloy? Dan saya tahu ini pasti ada dalam buku terbaru Pak Eloy yang sedang ditulis sekarang. Ya, ya begitu Pak Eloy ya. Yes, benar banget Mas Daril dan smart listeners, sahabat TML dimanapun berada. Begini loh pemikirannya tuh. Ketika kondisi ekonomi makin menantang dan persaingan bisnis meningkat seperti sekarang, kita semua mengalaminya, krisis multidimensi. Ketika yang disebut normal bukan lagi stabilitas, bukan lagi kepastian, melainkan fluktuasi, kompleksitas, ambiguitas, di saat itulah perusahaan membutuhkan pemimpin strategis atau strategic leader. Nah, maka sebagai agen perubahan, kan pemimpin itu kan agen perubahan ke arah yang lebih baik, Mas Daril. Maka sebagai agent of change, para pemimpin diharapkan tidak hanya mampu mengelola keadaan, tetapi bisa memutar arah pada saat yang tepat. Untuk apa? Tentu saja untuk meraih pertumbuhan yang diinginkan, mengeksekusi strategi perusahaan sehingga tercipta budaya berkinerja tinggi untuk kesejahteraan bersama. So, itu sebenarnya yang kita mau bicarakan dan kenapa strategic leader sangat dibutuhkan di masa-masa seperti ini. Oke, cool. Kita break sebentar ya Pak Eloy ya. Nanti kita sambung karena pada juga perlu tahu nih, sebagai agen perubahan, para pemimpin kan konon kabarnya diharapkan tidak hanya mampu mengelola keadaan, tapi Pak Eloy juga bilang tadi perlu bisa memutar arah pada saat yang tepat untuk bisa meraih pertumbuhan yang diinginkan. Pertanyaan besarnya adalah kapan sih seorang itu mulai disebut sebagai strategic leader? Nanti kapan mulainya? Ya setelah iklan yang berikut ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Seperti itu Anda masih bersama dengan kami di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Director of Capstone Asia, Servitama, and CSI. Ya. Strategic Leadership, itu tema bahasan kita pada malam hari ini. Karena memang sudah masuk series atau part yang ke-12
Nggak kerasa 11 topik sudah kita bahas dan video ini pun kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin lihat belajar dari 1 sampai 11, silakan ketik Smart Motivation saja di kanal YouTube Smart FM. Nah, itu semua penjabarannya kami simpan rapi di sana, termasuk pembahasan malam hari ini. Nah, tadi Pak Eloy sempat menyebutkan bahwa sebagai agent of change, para pemimpin itu diharapkan tidak hanya mampu mengelola keadaan. Tolong digarisbawahi, tidak hanya mampu mengelola keadaan, tapi bisa memutar arah pada saat yang tepat untuk meraih pertumbuhan yang diinginkan. Nah, pertanyaan besarnya nih Pak Eloy, kalau itu adalah bagian ujungnya atau begin with the end of mind ya, in mind ya, kapan tepatnya seseorang itu bisa disebut sebagai strategic leader Pak Eloy? Yes. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Strategic leadership itu bisa dimulai ketika seseorang ya pemimpin membagikan visi dan tujuan kepada timnya. Dan tentu saja setelah membagikan visi ya menginspirasi mereka semua, entah 2 orang, 10 orang, 100 orang, 5.000 orang, untuk apa? Untuk bekerja sama mencapai visi dan tujuan tersebut. So, harus ada visinya, dia membagikan visinya, dan kemudian make it happen, memastikan bahwa visi, tujuan, target tersebut tercapai. Itu, Mas Daryl. Oke, berarti ada pembeda ya antara strategic leader dan non-strategic leader ya? Karena saya berpikir gitu loh, kalau dengan konsep strategic leader, pasti kan tantangannya tuh lebih besar ya Pak Eloy ya? Bener gak sih? Itu logika berpikir saya. Gimana? Gimana Pak Eloy? Bener banget, Om. Bener banget. Jadi, tidak semua orang di dalam suatu organisasi itu disebut sebagai strategic leader. Oke. Ada non-strategic leader, dan bukan berarti yang non-strategic leader itu tidak dibutuhkan di dalam perusahaan. Oke. Strategic leader tentu saja tantangannya lebih besar. Oke. Kenapa? Karena mereka dituntut untuk memahami bisnis secara keseluruhan, Mas Daryl. Oke. Dari hilir ke hulu, hilir ke hulu itu mereka mesti paham. Dan mereka harus membuat keputusan yang memosisikan bisnis itu untuk masa depan, tetapi sambil memenuhi tuntutan saat ini. Itu nggak gampang tuh. Jadi mereka mesti memikirkan 5 tahun ke depan perusahaan ini harus seperti apa posisinya di pasar. Market share-nya bagaimana. Produk yang sedang kita develop saat ini, in the next 2 years itu harus seperti apa kesuksesannya di pasar. Jadi dia harus memikirkan 2-5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun. Sementara dia harus memenuhi tuntutan-tuntutan pasar di saat ini. So, yes, betul. Tantangannya lebih besar, dan biasanya pemimpin strategis terlibat juga di dalam menciptakan perubahan organisasi yang signifikan, termasuk digital leadership yang kita bahas minggu lalu. Jadi memang tantangannya jauh lebih kompleks dibandingkan non-strategic leaders. Betul, Mas Daryl? Tunggu sebentar. Saya jadi berpikir gini loh. Kalau tadi Pak Eloy harus mengatakan harus paham dari hulu hingga hilir, itu kan berarti kan istilahnya tuh identik dengan sebuah strategi pelaksana atau plan ya, Pak Eloy ya. Sedangkan, yes. Sedangkan gini, ada istilah orang tuh, sorry kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi ya. A plan is not a strategy. Artinya kan sebuah rencana itu bukanlah sebuah strategi bisnis ya. Ini means-nya apa ini Pak Eloy? Karena publik itu berpikir kalau rencana itu adalah bagian dari strategi. Padahal belum tentu loh. Sehingga kita kenal istilah strategic planning lah, atau business planning lah dalam berbagai organisasi. Gimana? Kita perlu klarifikasi hal ini, Pak Eloy. Ini keren. Ini bener banget, Mas Daryl. Saya pun di awal-awal memahami bahwa planning is a strategy. A planning is a strategy. Oke. Sampai kemudian saya belajar dari orang bernama Profesor Roger Martin. Nanti saya akan bahas itu dari Harvard University. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan bahwa
a plan is not a strategy. Nanti kita bahas. Tetapi sebelum saya ke sana, saya itu teringat pada seorang pemimpin besar, Dwight David Eisenhower. Beliau adalah Presiden Amerika Serikat ke-34 yang pernah menjadi komandan tertinggi pasukan sekutu di Eropa Barat selama Perang Dunia Kedua. Nah, selama memimpin negara adidaya itu, Dwight menyerukan kebijakan moderat yang membuat Amerika Serikat menjadi negara terkuat, paling berpengaruh dan paling produktif di dunia. Nah, salah satu kalimat terkenal yang pernah beliau ucapkan adalah, waduh ini keren banget kalimat berikut ini. Semua listeners dan sahabat TML, mohon dengarkan ya, karena saya meyakini kalimat ini sendiri tuh bisa mengubah produktivitas kerja dan bahkan hasil yang kita terima dalam hidup dan bisnis. Beliau mengatakan begini, in preparing for battle, I have always found that plans are useless, but planning is indispensable. Saya ulang kalimat bahasa Inggrisnya, nanti saya akan terjemahkan. Plans are useless, but planning is indispensable. Artinya, dalam mempersiapkan pertempuran, kata Eisenhower tadi, saya selalu menemukan bahwa rencana itu tidak berguna. Rencananya nggak ada gunanya. Tetapi perencanaan, oh itu sangat diperlukan. Ini kan keren ya Mas Daryl ya. Dan ini bukan permainan kata, semua listener dan sahabat TML. Maksudnya beliau adalah rencana yang sudah dibuat. Bisa tidak berlaku di lapangan karena apa? Situasi berubah begitu cepat. Apalagi di zaman kita sekarang, Mas Daryl. Apa yang menjadi plan bulan lalu bisa sudah tidak berguna karena ternyata kebijakan baru saja disahkan beberapa waktu yang atau mungkin strategi kompetitor kita membuat plan apa yang sudah kita siapkan minggu lalu sudah tidak bisa dilakukan. So, plan, rencana itu sendiri bisa saja kadaluarsa, tetapi proses pembuatan rencana itu sendiri tidak ternilai manfaatnya. Besar banget, bermanfaat sekali. Karena apa? Ada masa-masa mengumpulkan informasi dan data, menganalisa situasi dari berbagai sudut pandang, sehingga mengerti secara jelas apa sih akar masalah yang sedang dihadapi oleh tim kita atau departemen perusahaan kita ini. Dan kemudian apa pilihan solusi yang ada di tangan saat ini. Dan dengan demikian Mas Daryl, kita jadi lebih siap menghadapi setiap serangan serta bergerak maju untuk memenangkan pertempuran. So, planning itu penting banget, tapi plannya sendiri itu useless. Nah, saya masuk lebih dalam boleh nih Mas Daryl ya? Silakan. Nah, kemudian saya belajar dari Roger Martin. Ini adalah profesor profesornya khusus strategi lagi. Dari Harvard University, beliau memaparkan begini, bahwa sepenting-pentingnya planning yang barusan kita bahas itu tidak sama dengan strategi. Orang-orang memang sering menyatukan keduanya, sehingga muncul istilah yang Mas Daryl mention tadi, strategic planning, yang berisi serangkaian aktivitas yang menurut perusahaan akan dilakukan. Misalnya, kita akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Kita akan membuka pabrik baru. Kita akan membuka outlet baru di 10 kota di Indonesia di tahun 2023. Semuanya terdengar bagus. Itu planning. Tapi hasil dari semua planning tadi belum tentu membuat perusahaan menjadi lebih hebat. Kenapa? Karena planning belum tentu memiliki strategi bisnis di dalamnya. Saya ulang Mas Daryl. Karena planning yang sudah disusun perusahaan belum tentu di dalamnya ada unsur strategiknya. Maka menurut Roger Martin, strategi itu berbicara mengenai choice, pilihan. Strategi bukanlah dokumen perencanaan yang panjang, melainkan serangkaian pilihan yang saling terkait dan kuat
memposisikan suatu organisasi atau produk untuk menang di pasar yang dipilih. Nah, strategi memiliki teori. Dua yang paling penting. Yang pertama adalah strategi itu masih bisa menjawab mengapa kita harus berada di pasar ini, bukan yang lain. Yang kedua, apa ya atau bagaimana caranya supaya di pasar yang kita targetkan itu perusahaan kita atau produk kita menjadi lebih baik dari siapapun dalam melayani konsumennya. Demikian Mas Daryl. Oke, kita break dulu ya. Saya masih agak penasaran tentang definisi strategi ya, karena ya banyak yang mengatakan tadi kalau strategi itu identik dengan hal yang berhubungan dengan militer lah. Wah, banyak. Nanti biar waktunya lebih maksimal penjabarannya, kita lanjut di sesi berikutnya. Sebenarnya kami undang Anda untuk berinteraksi, silakan. Kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar semua video-video yang kami simpan bisa ternotifikasi ketika sudah diupload ke dalam kanal YouTube Smart FM. Dan kami juga mengundang Anda berinteraksi di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Honestly, saya agak sedikit bingung dan juga pusing ya tentang hal yang disampaikan tadi karena cukup panjang lebar. Intinya begini Pak Eloy, ada banyak orang yang mungkin ingin tahu secara detail tentang sesuatu hal, tapi Pak Eloy sudah dengan sangat bagus menjabarkan tentang hal yang berhubungan dengan strategic leader. Nah, dari apa yang dijabarkan, make it simple saja Pak Eloy. Sebetulnya kalau kita bicara masalah strategi, itu lebih mengarah kemana? Jadi intinya, strategi itu sendiri apa sebetulnya Pak Eloy? Biar kita ketemu satu inti pembahasan kita hari ini Pak Eloy. Silakan. Ya, jadi kita udah ngomong panjang lebar iya. gitu. Tapi kan belum ketemu nih. What is strategi gitu ya? Paling bisa. Ya. Wah, jadi begini. Strategi awalnya itu kan digunakan di dunia militer dan kemudian dipakai di dalam dunia bisnis. Tetapi yang paling mudah memahami strategi itu adalah ya membuat pilihan. Kalau tadi di awal saya mention nama ya dari Roger Martin, profesor dalam bidang strategi di Harvard itu, beliau bilang strategic itu bicara mengenai choice, memilih. Oke. Memilih misalnya kita mau masuk di pasar yang mana, segmen pasar yang mana. Ya, lalu kemudian kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan pasar yang lain? Kenapa kok Eloy memilih Theocentric Motivation and Leadership? Kenapa kok Eloy menyatakan dirinya sebagai
founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, bukan yang lain. Why? Oke. Emang ada pasarnya. Terus bagaimana dong caranya supaya di pasar yang disasar itu dia bisa menjadi yang terbaik di sana. Now, that strategy. Dan itu sebetulnya juga disampaikan oleh pemikir-pemikir lain dalam bidang strategi. Jauh lebih awal dari tadi itu yang Roger Martin, itu ada orang pasti mengenal lah ya, namanya Michael Porter. Michael Porter mengatakan hal yang sama, bahwa esensi dari strategi atau inti dari strategi adalah memilih apa yang tidak dilakukan. Saya ulang, memilih apa yang tidak dilakukan. Dengan kata lain berarti memilih apa yang dilakukan, apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi prioritas bisnis, perusahaan, tim diri sendiri di tahun 2023 nanti. Nah, itulah yang dilakukan biasanya di meeting-meeting akhir tahun atau meeting awal tahun, Mas Daryl. Biasanya tuh kami diundang tuh di meeting-meeting kick-off, annual meeting, di mana para pimpinan itu menyampaikan target baru, ya toh, untuk seluruh tim, dan termasuk memaparkan strategi tahun 2023 seperti apa. Bahkan dari sekarang kami dengan tim kecil kami juga sudah menyusun itu. Ada prioritas-prioritas di tahun 2022 yang kemudian berubah di tahun 2023. So, esensi dari strategi adalah memilih apa yang dilakukan. Demikian, Mas Daryl. Oke, jadi inti dari strategi adalah memilih apa yang tidak boleh dilakukan ya? Ya, dengan kata lain apa yang dilakukan. Oh iya, memilih apa yang dilakukan. Nah, Yes. kan bisnis berjalan terus. Kita udah punya strategic leadership yang bagus, seorang leader yang penuh strategi. Setelah itu kan harusnya setelah selesai dengan sesuatu hal yang sudah dikerjakan, masuk ke step berikutnya atau pekerjaan berikutnya. Bagaimana cara memilih yang mungkin ini harus dikerjakan dulu, udah selesai, baru ke pekerjaan berikutnya. Nah, itu esensial memilihnya bagaimana, Pak? Very good, very good. So, dimulai dengan strategi adalah memilih apa yang dilakukan atau tidak dilakukan, toh Mas Daryl. Ya. Kalau semua dilakukan itu mah bukan strategik dong, kan ya? Yes. Nah, maka pertanyaan Mas Daryl, ya tapi milihnya kumaha? Kan banyak banget nih yang masih dilakukan di 2023 dong. Maka biasanya yang menjadi rujukan adalah, perusahaan kita PT XYZ Tbk, misi perusahaannya apa? Reasons of existence-nya apa? Visi perusahaan kita apa? Baru kemudian dibuat strateginya. Jadi mission harus jelas. You know? Reasons of existence. Kenapa perusahaan kita harus ada? Emang kalau nggak ada, Indonesia kehilangan apa gitu? Visi. Where are we going? Kemana kita di tahun 2023? Kemana kita di tahun 2025? Kemana kita di tahun 2030? Setelah ditentukan, then kita bertanya, how to get there? Strategi menuju ke sana bagaimana? Maka strategi dibuat. Nah, itu memang ada tools-nya, ada framework-nya. Saya ambil yang paling jadul, tapi masih tetap menurut saya, tetap bisa digunakan, relevan, dan digunakan oleh perusahaan consulting strategi manapun. Namanya SWOT analysis. S-nya strengths, W-nya weaknesses. Ini berarti memotret apa yang ada di dalam perusahaan atau di dalam tim atau di diri sendiri. Kekuatan kita apa? Kelemahan kita apa? Baru kemudian memotret apa yang ada di luar. Namanya O dan T. Opportunities apa yang ada di luar sekarang. Di tengah-tengah krisis multidimensi. Ketika orang-orang mengatakan, ayo kita tiara. Jangan-jangan. Kemarin Prof. Renal berbicara mengenai Wings Group yang begitu hebatnya ketika menggunakan krisis untuk justru semakin maju. Nah, itu berarti apa? Apa opportunities-nya? Dan threats. Berarti apa ancamannya? Nah, jadi ada SW melihat ke dalam, OT melihat keluar. Nah, ketika nanti itu digabungkan dan dikawinkan menjadi strategi. Itu biasanya
yang kita gunakan dan kita lakukan di klien-klien yang kita bantu. Demikian Mas Daryl. Baik. Wow, ini berarti sebetulnya analisis SWOT itu masih cukup relevan digunakan ya sebagai banget. Saya tidak menemukan ada analisa yang lain yang lebih simple, sederhana. Justru ketika nanti mengawinkan, saya kasih contoh ya Mas Daryl ya. Katakanlah perusahaan menemukan strengths-nya adalah keterbukaan terhadap konsumen dan karyawan, openness. Ya. Itu kekuatannya. Nah, kemudian dia menemukan ada opportunity nih. Opportunity adalah peluang pasar di perusahaan multinasional masih besar. Waktu mengawinkan antara kekuatan dengan peluang, itu yang butuh pemikiran. Itu yang membutuhkan konsultan. Kenapa? Sehingga nanti muncul strategi SO namanya, strategi dari kekuatan dan peluang menjadi fokus sales perusahaan multinasional dengan tenaga ekspat. Oh, jadi kita harus punya tenaga ekspatriat. Iya. Ngawin-ngawinin begitu tuh Mas Daryl, yang ketika nanti muncul, akhirnya ada yang namanya strategi 1, strategi 2, dan seterusnya. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau kita melihat tentang tadi yang Pak Eloy sampaikan, SWOT ya, identikan banyak tantangan yang implementasi strateginya sudah dibuat nih Pak Eloy. Boleh nggak dijabarkan apa aja mungkin hal-hal yang bisa disampaikan sehubungan dengan tantangan-tantangan implementasi strategi yang pernah kita buat lah di awal-awal tahun Pak Eloy? Very good. Nah, untuk masuk ke implementasi strategi, maka SWOT analysis tadi Mas Daryl kemudian digabungkan dengan framework lain yang disebut dengan Balance Scorecard. Ini dulu tesis S2 saya. Ini dari Robert Kaplan dan David Norton. Yang sekarang kemudian juga terkenal banget yang namanya OKR namanya. Objective by Key Results. Itu untuk membantu implementasi, which is so good. Dan itu juga yang kita gunakan ketika kita membantu klien-klien kita. So, kemudian nanti ketika implementasi, kita harus paham dulu bahwa nggak ujuk-ujuk bisa diimplementasi nih. Karena nyatanya ditemukan oleh Ram Charan dan Geoffrey Colvin. Ini adalah 2 konsultan manajemen dunia ada ya. Mereka menemukan bahwa 79% ya toh, strategi yang pernah dibuat tidak terimplementasi, Mas Daryl. 79% Om. Banyak juga ya presentasinya ya. Jadi para board of directors itu ngumpul 2-3 hari. Bahkan ada kadang-kadang tuh karena kondisi ekonominya begitu menantang bisa sampai 5 hari tuh di Bali. I don't know, mungkin mereka pergi ke negara lain, I don't know. Membuat strategi yang begitu baiknya. 79% nggak terimplementasi pada akhirnya. Why? Karena ternyata ada barrier, ada tantangannya Mas Daryl. Oke. Udah, tahan dulu daripada tertunda karena tantangan belum kita sampaikan. Makin panas. Iya, makanya. Minum dulu Pak Eloy, ngopi-ngopi cantik dulu ya. Nanti kita sambung di sesi yang terakhir karena mendengar angka 79% kan termasuk besar juga dan kita perlu ulas lebih jauh nih, apa sih penyebabnya sehingga hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang bukan karena strategi yang salah, melainkan karena eksekusi yang buruk. Itu pandangan dari Ram Charan dan juga Geoffrey Colvin. Tapi nanti kita perlu tahu apa sih penyebabnya. Nanti di sesi terakhir, tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid
pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Emang sejam tuh gak pernah cukup ya untuk bahas hal-hal penting kayak gini ya, apalagi bicara masalah strategi. Nah, tema kita hari ini adalah strategic leadership bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kenapa saya katakan ini nggak pernah cukup sejam? Karena nggak mungkin semua hal yang berhubungan dengan strategi itu dibahas singkat untuk bisa memenuhi semua kebutuhan baik dari perusahaan, people-nya, mungkin visi misi goal-nya dari perusahaan itu untuk kurun waktu 1 tahun. Nah, tapi kalau Anda cermati pelan-pelan dari apa yang disampaikan oleh Pak Eloy Zaluku tentang strategi itu apa, bagaimana mengimplementasikannya, dan bagaimana sih melahirkan seorang strategic leader, itu Anda bisa coba buka kanal YouTube kami. Semua kami simpan rapi di kanal YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pastinya. Oke Pak Eloy, ngomongin masalah komen, honestly ini nggak ada yang nanya, tapi banyak memberikan komentar positif. Yang pertama dari Mas Denny. Kalau Mas Denny bilang begini katanya, good, cool Pak Eloy, lanjutin, no comment. Baik. Terus berikutnya ada Cahya. Kalau Bapak atau Ibu Cahya bilang begini katanya, wah baru tahu saya kalau strategi itu memang bisa disetting sedemikian rupa, menyesuaikan atau bisa beradaptasi dengan perkembangan dari perusahaan. Good job Pak Eloy, thank you. Kemudian ini sudah dari 0878 1841 01 sekian-sekian. No comment, nyimak. Bisa putar ulang kan di YouTube Mas Daril? Bisa, Bapak atau Ibu. Nanti bisa coba klik Smart Motivation saja di kanal YouTube Smart FM, nanti bisa keluar semuanya. Oke, Pak Eloy, sesi terakhir agar kita bisa bahas lebih detail lagi ya tentang apa dan bagaimana yang berhubungan dengan strategic leadership ini. Nah, saya mau tahu begini Pak Eloy. Kalau tadi kan disampaikan siapa Dr. Maurice Cheng yang bilang ya, tanpa strategi, eksekusi berjalan tanpa tujuan, tanpa implementasi, strategi tidak berguna. Jadi kita boleh tahu dong Pak Eloy, tantangan-tantangan apa saja selain tadi the vision barrier yang membuat implementasi strategi itu susah untuk dibuatnya Pak Eloy. Kan baru 1 tadi dibocorin. Ayo, 9 menit terakhir. Yes, bagus banget. Jadi 79% strategi yang pernah dibuat tidak tereksekusi dengan baik, dan yes, ada 4 alasan. Yang pertama adalah vision, visinya sendiri itu tidak diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang mudah dimengerti atau tidak dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pegawai. Ditemukan bahwa hanya 5% dari karyawan yang memahami strategi perusahaannya, Mas Daryl. Ya. 5% om. Jadi 3-5 hari board of directors itu meeting dan itu ngabisin banyak duit, kemudian ngundang para middle manager untuk datang ke satu tempat, lalu booking hotel, lalu dibikinlah strategi itu, tapi nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian disurvei, hanya 5% dari seluruh pegawai yang tahu strategi kita apa ya. So, vision barrier. Yang kedua adalah management barrier. 85% dari pemimpin menghabiskan waktu kurang dari 1 jam per bulan untuk membahas strategi. Jadi udah dibikin strateginya nih di awal tahun. Ya. Tapi kemudian mereka nggak membahas strategi itu di dalam kegiatan harian, Mas Daryl. Jadi nggak nyantol, daily activities-nya itu nggak nyantol kepada strateginya. What a waste! Dan kemudian di operational barrier, 60% perusahaan tidak menghubungkan budgetingnya dengan strateginya.
Faktanya Jadi begitu ya. anggaran mingguan, anggaran bulanan, nggak dicantolin kepada strategi, Mas Daril. 60% perusahaan tidak menghubungkan penentuan anggaran dengan strateginya. Dan terakhir, the people barrier. Sasaran individu, pengembangan pengetahuan atau training-training. Jadi training itu nggak dicantolin dengan strategi perusahaan. Dan gue tahu banget karena gue udah ngerjain ini sejak tahun 2005. Inilah yang membedakan kenapa kok perusahaan yang mengundang kami. Trainingnya berhasil dengan perusahaan yang mengundang kami sekedar ngabisin anggaran tahunan. Karena trainingnya nggak dicantolin. Dan benar survei membuktikan. Hanya 25% manajer yang insentifnya atau juga kegiatan-kegiatannya itu dikaitkan dengan pencapaian strategi. Mengerikan sekali. So, itu Mas Daril, dan pada akhirnya berarti sebagai penutup daripada kita stres dengan hasil-hasil survei tadi, lebih baik kita membahas, jadi apa nih peran strategic leader di tengah-tengah VUCA dan krisis multidimensi, dan dengan hasil survei yang mengerikan tadi. Kan demikian Mas Daril harusnya. Iya, betul. Izin saya lanjut ya, langsung ya Mas, gaspol. Gaspol nih, 4 menit terakhir nih, gaspol nih Pak Eloy. Saya belajar ini dari CCL. CCL adalah Center for Creative Leadership. Waduh, mereka keren banget membahas ini. Dan akhirnya ada 5, Mas Dari, 5 peran strategic leader di tengah-tengah VUCA dan krisis multidimensi, dan di tengah-tengah hasil survei yang 79% strategi tidak tereksekusi tadi. Yang pertama, memimpin perubahan. Leading change. Memang itulah strategic leadership. Strategic leader itu ngapain sih kerjaannya? Ya memimpin perubahan. Supaya apa? Supaya strategi yang sudah dibuat tereksekusi. Ya kalaupun tidak 100%. Ya 79% tereksekusinya. Jangan 79% yang tidak tereksekusi. Berarti kalau 79% strategi tidak tereksekusi, yang salah siapa? Strategic leadernya. Yes, betul. Yang kedua, shaping culture. Jadi mentransformasi budaya. Kenapa? Karena eksekusi itu budaya, Mas Daril. Di dalam buku saya yang pertama ada satu bab namanya Culture of Execution. Mengimplementasi strategi itu adalah culture. Jadi strategic leader kerjaan yang kedua adalah ngebangunin culture supaya strategi yang sudah dibuat terimplementasi. Yang ketiga, memanfaatkan paradoks, hal-hal yang bertentangan. Minggu depan kita khusus membahas ini, namanya polarity thinking. Dan ada satu bab khusus dalam buku yang sedang saya tuliskan, polarity thinking ini, karena ini adalah strategic leadership yang paling dibutuhkan di tahun 2023. Namanya polarity thinking. Jadi saya nggak bahas sekarang, karena minggu depan kita akan bahas. Yang nomor 4 adalah menembus batas, spanning boundaries. Pemimpin strategis harus mendorong tim melampaui batas. Berarti dia harus menjadi motivator, harus menjadi inspirator. Untuk apa? Menciptakan arah, tetapi sekaligus ada keharmonisan dan komitmen dalam melayani perubahan strategis, melayani pelanggan. Nah, seperti itu Mas Daril. Ya harus bisa membangun juga ya harmonisasi vertikal kepada atasan dan juga kepada horizontal kepada rekan-rekan dan bahkan vendor-vendor, dan yang terakhir ya tadi sebenarnya eksekusi. Karena at the end of the day strategi sekeren apapun kalau tidak dieksekusi nggak akan jadi apa-apa. Jadi strategic leader memastikan strategi tereksekusi minimal 79%. Kalau selama ini survei membuktikan 79% tidak tereksekusi yang namanya strategi, maka strategic leader kerjaannya adalah mengeksekusi strategi tersebut. Itu Mas Daril. Wow. Walaupun masih ada satu hal yang belum dibahas ya tentang
leveraging polarities ya, atau polarity thinking ya. Minggu depan kita bahas Pak Eloy ya, karena ini Kita akan gaspol masuk minggu depan ke khusus dalam hal-hal yang menjadi peran strategis pemimpin atau strategic leader di tengah VUCA dan juga krisis multidimensi. Mereka harus tahu tentang hal ini dan pemahamannya pun harus dimaksimalkan 1 jam pada pekan depan. Pak Eloy Zaluhu, terima kasih banyak waktunya malam hari ini sudah sharing bersama dengan kami dan juga Smart Listeners yang ingin tahu dan belajar lebih detail. Kalau sempat tertinggal tayangan ini, silakan Anda bisa coba buka kanal YouTube Smart FM dan ketik saja Smart Motivation. Nah, itu semua tersedia, kami simpan rapi, dan Anda bisa belajar terus Timeless Edition kapanpun dan dimanapun. Dan saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu, inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Pak Eloy. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.